Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bermula setelah surat An-Nasr diturunkan. Surat ini menandai wafat Rasulullah dalam waktu yang tidak lama setelah surat ini diturunkan. Demikian penafsiran sahabat Ibnu Abbas, pakar tafsir di era sahabat. Tentang surat An-Nasr ini, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa setelah surat ini turun, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah." Jibril alaihissalam mengatakan, "Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu dan kamu merasa ridha." Dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa menjelang wafat baginda Nabi SAW, Bilal diperintahkan oleh beliau untuk mengumandangkan azan. Para sahabat pun datang berduyun-duyun ke Masjid Nabawi untuk memenuhi seruan azan, meski waktu sholat belum tiba. Baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian beliau naik ke atas mimbar untuk membacakan khutbah yang panjang. Dari atas mimbar, beliau SAW memuji Allah, kemudian menyampaikan khutbah yang membuat hati bergetar dan air mata berderai tangis. "Wahai kaum muslimin, nabi macam apa aku ini bagi kalian?" Para sahabat menjawab, "Semoga Allah memberikan balasan kebaikan sebab kenabianmu. Engkau bagi kami bagaikan ayah yang penyayang, saudara yang bijak dan baik hati. Engkau telah menyampaikan risalah Allah, dan engkau telah mengajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan dengan tutur kata yang santun. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih besar dari balasan yang diterima oleh nabi lainnya." Nabi berkata, "Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu." Berulang kali beliau mengucapkan sabda itu, akan tetapi tidak ada satu sahabat pun yang menanggapinya. Siapa gerangan yang rela menuntun baginda Nabi Muhammad SAW? Seluruh sahabat diam terpaku hingga menangis terisak-isak menyaksikan ketulusan pemimpin mereka. Mereka tidak dapat membayangkan betapa seorang pemimpin yang telah mengorbankan segala-galanya demi umat tiba-tiba ingin menegakkan keadilan terhadap dirinya sendiri yang sudah lemah. Dalam suasana yang hening dan haru itu, tiba-tiba Ukasyah bin Mihsan berdiri sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku yang akan mengajukan tuntutan kepada Anda." Mendengar kata-kata Ukasyah, para sahabat yang duduk di sekitar baginda Nabi SAW kaget, seakan-akan disambar petir menggelegar. Mereka geram, marah, dan sangat keheranan oleh sikap Ukasyah yang tak terduga itu. "Biarkan Ukasyah mengajukan tuntutannya kepadaku," kata baginda Nabi Muhammad SAW menenangkan hadirin. "Aku lebih bahagia apabila menunaikannya di dunia ini sebelum tiba hari kiamat kelak. Wahai Ukasyah, katakanlah apa yang pernah kulakukan terhadap dirimu, sehingga engkau berhak membalasnya dariku." "Ya Rasulullah, peristiwa ini terjadi pada perang Badar," kata Ukasyah. "Waktu itu untaku berada di samping unta Anda. Aku turun dari untaku karena ingin menghampiri Anda. Tiba-tiba Anda mengangkat kayu pengendali unta Anda dan kayu itu mengenai bagian tubuh belakangku. Aku tidak tahu apakah Anda melakukan itu dengan sengaja atau hanya ingin mengendalikan unta Anda." Wahai Ukasyah, Rasulullah tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu dengan sengaja. Walau demikian, engkau mempunyai hak untuk membalasnya, sabda baginda Nabi SAW. "Wahai Bilal, pergilah ke rumah Fatimah putriku dan ambil kayu itu di sana," perintah beliau SAW. Bilal keluar dari masjid sambil menarik nafas panjang. Ia tidak tahu apa yang mesti dikatakannya kepada putri kesayangan Nabi, yang tentu akan terkejut apabila tahu bahwa ayahnya dituntun oleh salah seorang sahabatnya.
bukan menuntut harta, melainkan menuntut qisas dengan membalas pukulan ke tubuh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai sakit-sakitan. Wahai Fatimah, putri penghulu alam semesta, kata Bilal setelah mengetuk pintu dan memberi salam kepada Fatimah. Nabi meminta sebatang kayu yang dahulu sering digunakannya untuk mengendalikan untanya. Untuk apa wahai Bilal? Tanya Fatimah ingin tahu. Nabi hendak memberikan kayu itu kepada seseorang yang ingin membalasnya. Jawab Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, adakah orang yang sanggup memukul Nabi dengan kayu itu? Tanya Fatimah Az-Zahra kepada Bilal bin Rabah. Tanpa menjawab, Bilal meninggalkan rumah Fatimah sambil membawa kayu itu. Sesampainya di masjid, Bilal memberikan kayu itu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menyerahkannya kepada Ukasyah. Abu Bakar dan Umar yang menyaksikan kejadian itu dengan perasaan geram dan berkata, "Wahai Ukasyah, kami mau menjadi tebusan Nabi. Balaslah kami, asal jangan engkau pukul tubuh Nabi yang mulia." Biarkanlah Ukasyah, wahai Abu Bakar dan Umar. Sungguh Allah mengetahui kedudukan kalian, kata Nabi meyakinkan dua sahabat ini. Wahai Ukasyah, jiwa ini tebusan untuk Nabi. Hatiku tidak dapat menerima atas apa yang akan engkau lakukan terhadap Nabi yang mulia. Ini punggungku dan tubuhku. Pukullah aku dengan tanganmu dan cambuklah aku dengan seluruh kekuatanmu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu penuh dengan kepiluan. Tidak Ali, sela Nabi. Sungguh Allah mengetahui niat dan kedudukanmu. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua cucu Nabi yang sangat disayangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdiri dan berkata dengan suara pilu, "Wahai Ukasyah, bukankah engkau tahu bahwa kami adalah cucu Rasulullah, darah dagingnya dan pelipur matanya? Mengambil kisas dari kami adalah sama dengan mengambil kisas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak wahai Hasan dan Husain, kalian adalah pelipur mata hatiku. Biarkanlah Ukasyah melakukan apa yang ingin dilakukannya," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ukasyah, pukullah aku apabila benar bahwa aku pernah memukulmu. Perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ukasyah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya dan bersiap untuk dikisas oleh Ukasyah. Para sahabat menangis menyaksikan pemandangan itu. Tiba-tiba Ukasyah membuang kayu yang digenggamnya, lalu memeluk dan meletakkan tubuhnya pada tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai junjunganku Rasulullah, jiwa ini adalah tebusanmu. Hati siapa yang akan sudi mengambil kisas darimu? Aku melakukan ini semata-mata karena ingin tubuhku dapat bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia. Dengannya, aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan diriku dari api neraka, kata Ukasyah. Baginda Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Ketahuilah bahwa siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka hendaknya ia melihat Ukasyah." Ukasyah bin Mihsan al-Aswadi adalah sahabat muhajirin yang berasal dari Bani Abdi Syam. Ia memeluk Islam pada masa-masa awal sehingga masuk dalam kelompok as-sabiqun al-awwalun. Dikisahkan suatu ketika baginda Nabi SAW bercerita di hadapan para sahabat bahwa kelak di hari kiamat beliau akan memperlihatkan umat beliau di hadapan para nabi. Dengan bangga beliau akan memperlihatkan umat beliau yang begitu banyak hingga memenuhi daratan dan bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bahagiakah engkau wahai Muhammad?" Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab, "Aku sangat bahagia ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Sesungguhnya ada 70.000 orang dari umatmu yang masuk surga tanpa hisab dengan wajah seperti bulan purnama." Para sahabat pun terkagum-kagum dengan cerita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tiba-tiba Ukasyah mendekati beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku supaya termasuk golongan itu." "Engkau termasuk golongan mereka," tegas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat aksi Ukasyah, beberapa sahabat mendekati beliau dan meminta didoakan seperti Ukasyah. Beliau tersenyum melihat reaksi para sahabat dan bersabda, "Kalian sudah didahului Ukasyah." Dalam perang Badar, Ukasyah bin Mihsan mengalami peristiwa yang luar biasa. Dahsyatnya pertempuran melawan kaum kafir Quraisy waktu itu membuat pedang Ukasyah patah. Menyaksikan hal demikian, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menghampiri Ukasyah sambil membawa sepotong ranting pohon dan bersabda, "Berperanglah dengan ini wahai Ukasyah." Ukasyah menerima ranting pemberian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lalu menggerak-gerakkannya. Dengan ajaib, ranting pohon itu pun berubah menjadi sebilah pedang yang panjang, kuat, mengkilat dan tajam. Ukasyah meneruskan pertempurannya hingga Allah memberikan kemenangan kepada pasukan muslimin. Pedang yang kemudian diberi nama Al-Aun menjadi senjata andalan Ukasyah dalam setiap pertempuran yang diikutinya, baik bersama atau tanpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ketika Ukasyah gugur sebagai syahid di perang Riddah. Pembunuh Ukasyah adalah Tulaihah al-Asadi yang saat itu mengaku sebagai nabi, namun kemudian sadar dan kembali kepada Islam. Ketika Umar bin Al-Khattab bertemu Tulaihah, beliau bertanya, "Benarkah kamu yang telah membunuh orang yang soleh, yaitu Ukasyah bin Mihsan?" Tulaihah menjawab, "Ukasyah menjadi orang yang bahagia, yaitu menjadi syahid karena diriku, dan aku menjadi orang celaka karena dirinya. Tetapi aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Tulaihah al-Asadi setelah dirinya sudah memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.